Selamat siang pemirsa, Anda kembali terhubung dalam Kilas Nusantara yang akan menemani rehat siang Anda dengan 3 informasi terkini dari Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Jawa Tengah. Berita pertama datang dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang meninjau warga terdampak banjir di Desa Cermen, Kecamatan Kedamaian, Gresik, Jawa Timur. Ia memberikan bantuan berupa makanan siap saji dan kebutuhan pribadi lainnya, serta berkoordinasi dengan BPBD Gresik untuk mendirikan tenda bagi para pengungsi. Selanjutnya saya akan mengajak Anda melihat kreativitas siswa SMK Negeri 3 Palangkaraya yang membuat kreasi jaket hoodie dari kain batik khas lokal dengan benang bintik yang dikombinasikan. Hoodie tersebut kini sudah mendapat banyak pesanan baik dari pejabat daerah setempat hingga konsumen dari benua Eropa. Berikutnya kita akan jalan-jalan ke dataran tinggi di Temanggung, Jawa Tengah, yaitu Gunung Botorono. Di sana selain dimanjakan oleh keindahan alam, pihak pengelola juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Penasaran seperti apa? Simak ketiga videonya berikut ini. Banjir bandang yang terjadi di Desa Cermen, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, membuat Menteri Sosial Tri Risma hari ini pada 7 November meninjau warga terdampak banjir di pengungsian. Didampingi Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Gresik Niko, dia meninjau satu persatu tenda pengungsian yang beralaskan karpet dan selimut apa adanya. Di sana, Risma menyalurkan bantuan Kementerian Sosial berupa makanan siap saji sebanyak 260 paket, makanan anak 420 paket, perlengkapan keluarga 20 paket, pakaian anak 98 paket, matras 50 lembar, tenda gulung 150 lembar, kasur 30 lembar, selimut 50 lembar, dan sarung sebanyak 100 potong. Di lokasi, mantan wali kota Surabaya tersebut juga memeriksa sejumlah kebutuhan warga hingga distribusi bantuan di wilayah terdampak banjir, serta menyemangati warga yang rumahnya terkena banjir. Langkah selanjutnya itu kepala daerah. Saya kan bukan punya kewenangan di sini. Saya hanya membantu meringankan sesuai dengan tupoksi saya. Ya. Risma juga berkoordinasi dengan Bupati Gresik Fandi melalui sambungan telepon untuk mendorong percepatan penanganan banjir di wilayah terdampak. Dia berencana akan berkunjung kembali ke Kabupaten Gresik untuk meninjau progres penanganan banjir bandang. Dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Devi Nindi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jaket hoodie dengan nama lokal Dare Talawang ini merupakan kreasi dari Ibu Selvia Loren, guru kreatif bidang tata busana di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 3 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dare Talawang merupakan jaket modern, terbuat dari benang bintik dengan motif kain batik khas Kalteng, yang memiliki ciri khas kearifan suku Dayak Kalimantan, yaitu dare, anyaman khas Kalimantan, dipadukan dengan motif bentuk talawang, perisai senjata khas Mandau yang terpampang di bagian depan jaket. Perpaduan kedua motif tersebut memberi kesan etnik, elegan, dan modis. Jaket dari Talawang mulai dipasarkan sejak 7 bulan lalu saat masih suasana pandemi COVID-19. Dalam memproduksi, pihak sekolah melibatkan siswa jurusan Tata Busana kelas 11 yang sedang menjalani masa praktek, berkolaborasi dengan Rumah Jahit Sampaga di kota setempat yang juga alumni dari SMKN 3. Produk jaket ini juga sudah dipasarkan di luar Kalimantan Tengah seperti kota Medan, Ambon, Palu, dan Pulau Jawa dengan harga jual mulai dari Rp400.000 hingga Rp1 jutaan lebih. Hampir seluruh pejabat daerah setempat, baik TNI Polri, tokoh publik, termasuk salah satunya perusahaan besar BUMN, sudah membeli jaket Dare Talawang. Saat mendampingi siswa di ruang kerja praktek, Selvia Loren menjelaskan, kreasi jaket dengan motif talawang ini dibuat lebih fashionable, sehingga bisa digunakan setiap hari. Kreasi menggunakan bahan benang bintik juga dapat mengangkat kearifan lokal Kalimantan Tengah. Nah, jaket tersebut dibuat lebih fashionable, bisa dipakai hari-hari gitu. Jadi pada saat mata pelajaran itulah, masing-masing mata pelajaran produktif itu
berbagai macam yang diciptakan busana. Misalnya di kelas 10 ada daster, di kelas 11 ini yang kelas 11 ini ada jaket gitu. Yang untuk pesanan juga kemarin ada dari kantor-kantor, ada dari masyarakat umum, ada tokoh publik. Kemudian yang untuk bulan ini mau kita kirim ke Barcelona. Sementara itu, Selin Anugrah, siswi yang turut mengerjakan jaket dari Talawang, mengaku dengan telah diterapkannya pembelajaran tatap muka, dirinya dan teman-temannya merasa terbantu sebab bisa mengerjakan beberapa potong jaket dari di sekolah. Gimana rasanya tatap muka? Senang sekali karena kalau PJJ itu kan kayak kurang paham gitu untuk memahami pembelajaran, apalagi kalau untuk praktik itu susah sekali kalau saat PJJ ya. Jadi pas dilaksanakan PTM ini benar-benar terbantu banget. Untuk masalah praktik itu enak, jadi paham, mudah mengerti gitu. Hasil produksi jaket dari Talawang SMKN 3 Palangkaraya ini sudah terdaftar dan memiliki sertifikat hak cipta dari Kemenkumham. Bahkan kini, siswa dan pihak sekolah tengah memproduksi pesanan yang akan dikirim ke Eropa, tepatnya kota Barcelona, Spanyol. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah memiliki dua gunung yang sangat ikonik, yakni Gunung Sumbing dan Sindoro. Begitu pula dengan gunung kecil yang ada di bawah dua gunung tersebut. Salah satunya ialah Gunung Botorono di Desa Petarangan, Kecamatan Kledung, yang kini menjadi salah satu destinasi wisata alam dengan menawarkan keindahan alam Temanggung. Puncak Botorono menjadi surga kecil di kota Tembakau ini. Betapa tidak, udara yang sejuk serta nuansa pegunungan menjadi kombinasi wisata alam yang sangat menawan. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdawis Wisata Puncak Gunung Botorono, Edi Santoso, mengatakan meski di tengah pandemi COVID-19, wisata alam puncak Gunung Botorono ini menjadi pilihan para wisatawan untuk dikunjungi. Selain dimanjakan keindahan alam, pihak pengelola juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sehingga destinasi tersebut aman untuk dikunjungi. Dari awal buka, memang dari dinas pun sering ke sini ngontrol bagaimana keselamatan pengunjung, protokol kesehatan dengan adanya COVID ini. Kami menyediakan berbagai macam yang berkaitan dengan COVID, yaitu sementara kita mengalirkan air di sana. Untuk mencapai puncak Botorono, pengunjung dapat menempuhnya dengan kendaraan roda 2. Atau jika ingin menikmati panorama alam sekitar, wisatawan maupun penggemar hiking dapat menempuhnya dengan berjalan kaki sejauh 1,5 kilo. Meski perjalanan sedikit panjang, namun setelah sampai di puncak gunung, rasa lelah seketika hilang dengan terobati panorama alam yang indah dan udara yang sejuk. Menurut saya bagus sekali ya, karena masih sangat alami dan tidak terlalu ramai, jadi bisa enjoy ya dengan suasana alam pegunungan Temanggung. Kepala Desa Petarangan Jumarno mengatakan wisata puncak Gunung Botorono dibangun di atas lahan yang tidak produktif. Sekarang wisata desa ini mampu mensejahterakan masyarakat karena mereka terlibat langsung dalam pengelolaan dan juga memberdayakan para pelaku UMKM untuk berjualan di lokasi wisata. Daripada di tanah kok nganggur, tidak bisa ditanami apa-apa, kami merencanakan untuk kami buat destinasi wisata. Yang pertama, saya melihat anak-anak muda, karena Petarangan ini memang desa yang luas. Guna menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara, pihak pengelola akan menambah sejumlah fasilitas pendukung, seperti penyediaan alat camping, pusat kuliner, serta pertunjukan kesenian dan budaya Desa Petarangan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, saksikan terus perkembangan informasi terkini lainnya dengan mengunjungi laman antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Dan kami akan memberikan perkembangan berita terbaru dari penjuru negeri lainnya dalam Kilas Nusantara sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.